Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Nabila. Saya Nurul Zaifah. Nah, jadi kita itu habis belajar tentang mapel sejarah. Nah, kita itu belajar mengenai Jepang dan juga masuknya Jepang ke Indonesia. Kalau saya itu belajarnya nge-search di internet dan juga nanya ke guru. Kalau kamu? Kalau saya belajar dapat materinya itu dari baca buku, terus juga nonton-nonton di internet. Jadi kayak di YouTube dan segala macam. Gitu. Kita tuh habis belajar sejarah. Nah, tadi tuh sejarahnya tuh ngomongin tentang Jepang, yaitu ada politik Sakoku, restorasi Meiji, sama satunya apa? Itu awal masuknya Jepang ke Indonesia dengan perjanjian Kalijati. Wow, keren banget ya. Nah, Ya, yang pertama itu ada politik Sakoku. Nah, politik Sakoku ini adalah kebijakan Jepang, yaitu mereka menutup diri dari pengaruh asing, terutama itu Portugis. Nah, jadi kebijakan ini tuh terjadi di masa kepemimpinan Shogun Tokugawa Iemitsu. Nah, kebijakan ini juga yang membuat warga Jepang itu tidak boleh keluar dari negara Jepang. Begitupun juga dengan turisnya, tidak boleh memasuki kawasan Jepang karena dapat mengganggu tatanan dalam negeri. Gitu. jadi kayak Korea Utara di zaman sekarang ya, dia kayak mengisolasi diri dari peradaban luar. Iya, bener banget. Oh, ternyata Jepang dulu pernah kayak gitu. Iya, jadi Jepang itu pernah jadi yang terjadi pada Korea Utara pada masa sekarang, tapi Jepang itu terjadi di masa yang sudah lewat, gitu ya. Gimana, lanjutin dong. Nah, hal ini juga yang membuat Jepang itu tertinggal dalam hal teknologi dan ilmiah dari negara-negara yang lainnya, begitu. Nah, terus tujuan dari itu tadi apa? Politik Sakoku. Nah, politik Sakoku apa? Itu tuh berfungsi untuk mengurangi pengaruh asing, yaitu Portugis yang saat itu sedang menyebarkan agama Kristen Katolik, dan juga berfungsi untuk menjaga tatanan dalam negeri Jepang gitu. Nah, terus kan yang kita tahu Jepang tuh sekarang udah jadi salah satu negara yang paling maju ya di Asia. Terus gimana bisa si Jepang bisa sampai semaju sekarang? Nah, ini menarik nih. Jadi setelah adanya masa politik Sakoku itu ada yang dinamakan dengan restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji adalah reformasi Jepang yang terjadi pada abad ke-19. Gitu. Nah, terus tuh masa ini juga menandai berakhirnya kepemimpinan Shogun dan beralih lagi dengan kekuasaan kekaisaran Jepang. Nah, jadi ini bisa terjadi itu karena ada yang dinamakan dengan Commodore Mateo Perry. Itu berasal dari Amerika Serikat. Dia memaksa Shogun untuk menandatangani konvensi Kanagawa. Terus ya, kan tadi setelah politik Sakoku, terus kamu bilang tadi ada Restorasi Meiji. Restorasi Meiji itu tujuan dari restorasi Meiji ini apa? Tujuannya itu jelas untuk memajukan negara Jepang, terus mengejar ketertinggalan Jepang selama masa politik Sakoku itu, dan juga akhirnya Jepang bisa semaju sekarang. Wow, udah gitu. Iya. Jadi gitu dari politik Sakoku sama restorasi Meiji. Oh no, ternyata seru banget dia. Aku nggak nyangka kalau ternyata Jepang itu pernah mengisolasi diri. Iya. Maksudnya ngisolasi negara mereka dari peradaban luar. Iya, betul banget. Padahal yang kita tahu Jepang itu modern banget kan. Iya, benar. Nah, tapi ya, saya ingatku kan Jepang itu pernah menjajah Indonesia nggak sih? Nah, iya. Nah, baru banget tuh. Aku juga baca di perpus dari internet juga, aku juga habis nonton. Kayak awal mulanya Jepang itu bisa ke Indonesia itu dengan perjanjian Kalijati. Wah, Kamu mau tahu nggak? Aku mau ceritain tentang perjanjian Kalijati nih. ya. Jadi tuh awal masuknya Jepang ke Indonesia tuh karena Jerman mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di Asia Tenggara. Nah, setelah diizinkan
sini nih si Jepang mulai masuk ke Indonesia tuh pertama kali di Tarakan loh, di Kalimantan. Itu tuh sekitar tahun 1942. Nah, sorry, itu tuh Tarakan ya? Tarakan tuh Kalimantan mana sih? Lupa aku. Kalimantan Utara, ya nggak sih? Iya. Oh iya Setahu aku sih nggak tahu Kalimantan Utara. Terus Nah, abis itu udah masuk kan Jepang ke Tarakan tuh Januari 1942. Terus beberapa tahun kemudian nih pada 8 Maret 1944 Jepang dan Belanda melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian ini disebut Perjanjian Kalijati. Nah, kenapa disebut Perjanjian Kalijati? Karena perjanjian ini ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Iya. Terus isi dari perjanjian Kalijati itu apa sih? Kamu tahu nggak? Nah, aku tuh tahu, tapi nggak panjang banget ya. Setahu aku isi perjanjian Kalijati tuh, jadi Belanda memberikan wilayah di Indonesia tanpa bersyarat ke Jepang. Jadi kayak Belanda ngasih wilayah Indonesia ke Jepang tanpa adanya perlawanan. Terus yang kedua, Jepang itu mendirikan pemerintahan tentara militer. Nah, ada 3 jenis nih. Nah, yang pertama ada pemerintah tentara militer 16 AD, terus ada yang kedua pemerintah tentara militer 25 AD, terus yang ketiga ada pemerintah armada AL. Nah, terus perjanjian Kalijati ini tuh ditandatanganinya nggak untuk umum, nggak dilihat banyak orang, jadi cuma didatangi oleh beberapa dari petinggi dari Belanda dan juga beberapa petinggi dari Jepang. Jadi kayak yang Private gitu ya? gitu. Bukan cuma menduduki Indonesia. Jepang itu juga melakukan beberapa propaganda. Kamu tahu nggak propaganda yang sering disebut itu propaganda 3A? Kamu tahu nggak? Oh, tapi aku sempat dengar sih, tapi aku kayak lupa gitu loh. Emang 3A itu apa sih? Nah, propaganda 3A itu yang dibuat oleh Jepang. Yang pertama Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, dan juga Jepang sebagai pelindung Asia. Jadi itu gerakan yang dibuat oleh Jepang. Oh alah. Terus tujuan dari 3A itu apa sih? Nah, tujuan gerakan 3A ini juga memiliki beberapa maksud tersendiri ya. Yang pertama itu untuk menarik simpati dari warga Indonesia ke Jepang. Terus agar warga Indonesia tuh percaya ke Jepang kalau Jepang itu sebagai negara terkuat di Asia. Terus juga Jepang ingin warga Indonesia percaya kalau bersama Jepang warga Indonesia tuh bakal aman, bakal nyaman gitu. Terus selama Jepang menduduki Indonesia, Jepang itu tuh menyengsarakan warga Indonesia banget, melebihi dari Belanda. Jadi segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia diatur oleh Jepang, seperti aspek politik, sumber daya alam, sumber daya manusia, semuanya diatur oleh Jepang. Kayak sampai-sampai nih ya, bahasa-bahasa Jepang tuh diperkenalkan ke warga Indonesia, ke sekolah-sekolah, budaya juga dikenalkan oleh Jepang. Jadi ya ngeri ya katanya pas penjajahan Jepang. Oh, serem banget ya ternyata. Terus Iya. akhir dari ini semua tuh gimana? Nah, akhirnya tuh kan akhir tahun dari 1944 ya. Jepang tuh kan juga lagi perang kan ya. Kalau nggak salah perang dunia kedua, Jepang itu kayak lagi dihimpit oleh kekalahan. Jadi dia secara beruntun dia tuh hampir kalah gitu, dihimpit oleh sekutu. Nah, karena dia mau kalah, dia akhirnya minta bantuan dong, cari negara yang bisa ngebantu mereka, yaitu dia nyari simpati ke Indonesia. Dia mulai lagi tuh ngerayu Indonesia biar bisa ngebantuin Jepang dengan cara, kamu tahu nggak caranya? Nggak tahu. Nah, yang kita tahu nih kayak kita udah sering belajar pas sekolah. Oh iya, ingat. Nah, yaitu Jepang itu jadi ngasih janji ke Indonesia kalau Indonesia bakal merdeka. Nah, tapi tuh sebenarnya itu cuman omong kosong biar warga Indonesia tuh simpati ke warga Jepang.
sampai sekarang yang memerdekakan Indonesia tuh bukan Jepang, tapi karena kita sendiri kan. Benar. Nah, setelah itu tuh karena kan tadi awalnya janjinya untuk memerdekakan Indonesia, Jepang itu membuat sebuah organisasi yang disebut BPUPKI. Kamu tahu kan? Tahu. Sering banget tuh dengar Iya tuh. itu. Nah aku tuh baca di perpus kan baru sampai BPUPKI itu. Terus tiba-tiba langsung disuruh masuk kelas. Jadi aku nggak tahu lagi lanjutannya apa. Nanti aku baca lagi deh. Setahu cuma sampai situ sih. Oh, Seru banget ya. Kamu juga belajar itu ya di kelas? iya. Kayak Jepang tuh punya lika-liku juga guys ternyata. Iya, terus sampai dari Jepang yang kayak menutup diri, ya kan, menutup, bisa sampai dia menjajah warga Indonesia tuh kayak, oh ternyata Jepang juga pernah ketinggalan berapa abad? Kalau nggak, ini setahu aku ya 300 tahun. 300 tahun tuh sekitar 1 abad ya? Bukan, sekitar 3 abad. Oh iya. Oh, lama dong. Kayak berarti Jepang 300 tahun mengisolasi diri, Indonesia juga dijajah Belanda, setahu kita 300 tahun kan? Oh iya juga ya. Iya baru ingat. Nah, jadi gitu guys, pelajaran yang baru yang kita dapat, kayak dia dapat tahu dari sejarah itu tuh dari guru, ya kan? Ya, aku dari guru, dari buku-buku juga, sama dari Google gitu. Kalau aku dari buku sama guru sih kadang aku nanya sedikit ya, terus aku kebanyakan tuh dari tontonan video YouTube sih. Oke. Sekian tugas sejarah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.